Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Mem berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, Ananda sekalian, kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa untuk tugas kami hari ini. Ajarilah kami untuk memahami ajaran-Mu melalui gereja-Mu yang menuntun kami dalam bersikap terhadap sesama kami. Bantulah kami agar mampu belajar bersama dengan baik, sehingga kami mampu mewujudkan apa yang kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka kita akan melihat materi kita dan judul kita hari ini adalah Sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Adapun kompetensi dasar kita adalah menghargai sikap hormat dan persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan lain. Dan indikator hasil pembelajaran, di akhir pembelajaran siswa diharapkan mampu menjelaskan sikap yang baik antar umat beragama, menjelaskan sikap gereja terhadap agama non-Kristiani dan kepercayaan lain, menjelaskan sikap gereja terhadap agama Kristiani yang lain, dan menjelaskan usaha untuk saling menghormati antar umat beragama. Tadi dikatakan dalam judul Sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Apa itu sikap? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap itu adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan yang dimiliki. Maka gereja Katolik pun dalam membangun persaudaraan sejati dengan penganut agama lain ini memiliki sikap, tentunya sikapnya tidak berpura-pura baik, melainkan dengan serius, sungguh-sungguh, dan ketaatan secara total. Nah, hal ini itu diteladankan oleh Yesus, Sang Guru sejati, sebagai tokoh dalam membangun persaudaraan sejati. Mari kita belajar tentang keterbukaan antar umat beragama. Nah, ini ada lagu yang berjudul Teman Ayo Terbuka. Ini ciptaan dari tim Sekami Keuskupan Agung Semarang. Nah, kita belajar bersama. Mem duluan, nanti Ananda semuanya di rumah dipelajarin. Teman, mari kita terbuka dengan orang yang beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen, Haleluya. Ada Hindu, Om Santi Santi, dan Konghucu, Hongcu, semua jadi saudaraku. Dari lagu ini mau mengajak kita semua supaya kita itu memiliki sikap terbuka, inklusif dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan dengan kita. Juga kita diajak untuk menghormati orang yang tentunya berbeda pendapat dengan kita. Di negara kita itu ada 6 agama yang diakui. Ada agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Katolik, agama Kristen, dan juga agama Konghucu. Namun selain 6 agama resmi ini, masih ada juga aliran kepercayaan yang juga diakui keberadaannya di negara kita. Nah, dengan semua penganut agama yang berbeda
dengan kita, itu kita harus akui bahwa mereka adalah saudara kita. Bahwa kita harus terbuka terhadap mereka, menghormati mereka, dan menganggap mereka itu adalah saudara kita. Yang kedua, pandangan gereja terhadap agama dan kepercayaan lain. Ini sumbernya bukan dari kitab suci, tetapi dari ajaran gereja, tepatnya dari Nostra Aetate artikel 2. Apa itu Nostra Aetate? Nostra Aetate itu adalah pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Jadi Nostra Aetate ini adalah salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua. Mari kita baca dari Nostra Aetate artikel 2. Hinduisme mencari pembebasan dari kesesakan keadaan kita, entah melalui bentuk-bentuk hidup berulah tapa atau melalui permenungan yang mendalam, atau dengan mengungsi kepada Allah penuh kasih dan kepercayaan. Buddhisme dalam pelbagai alirannya mengakui bahwa dunia yang serba berubah ini sama sekali tidak mencukupi dan mengajarkan kepada manusia jalan untuk dengan jiwa penuh bakti dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan yang sempurna, atau entah dengan usaha sendiri, entah berkat bantuan dari atas, mencapai penerangan yang tertinggi. Demikian pula agama-agama lain yang terdapat di seluruh dunia dengan pelbagai cara berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia dengan menunjukkan berbagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Dalam artikel 3 kita bisa baca, gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi yang telah bersabda kepada umat manusia. Kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah juga yang bersifat rahasia, seperti dahulu Abraham iman Islam dengan sukarela mengacu kepadanya telah menyerahkan diri kepada Allah. Memang mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya sebagai nabi. Mereka juga menghormati Maria bundanya yang tetap perawan dan pada saat-saat tertentu dengan hikmat berseru kepadanya. Selain itu, mereka mendambakan hari pengadilan bila Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit. Maka mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susila dan berbakti kepada Allah terutama dalam doa dan dengan memberi sedekah dan berpuasa. Memang benar, di sepanjang zaman cukup sering timbul pertikaian dan permusuhan antara umat Kristiani dan kaum muslimin. Konsili suci mendorong mereka semua supaya melupakan yang sudah-sudah dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami dan supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan. Selain Nostra Aetate, kita juga bisa lihat dari sumber yang lain, yakni Decret Unitatis Redintegratio. Ini adalah dekret tentang ekumenis atau persatuan gereja. Ini juga merupakan salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua. Kita bisa baca apa kata Unitatis Redintegratio artikel 1. Banyak persekutuan Kristen membawakan diri sebagai pusaka warisan Yesus Kristus yang sejati bagi umat manusia. Mereka semua mengaku murid-murid Tuhan, tetapi berbeda-beda pandangan dan menempuh jalan yang berlainan pula,
seolah-olah Kristus sendiri terbagi-bagi. Jelaslah perpecahan ini berlawanan dengan kehendak Kristus dan menjadi batu sandungan bagi dunia serta merugikan perutusan suci, yakni mewartakan Injil kepada semua makhluk. Maka Gereja Katolik mendukung upaya pemulihan kesatuan antara segenap umat Kristen. Kemudian kita bisa baca juga dari Unitatis Redintegratio artikel 3, alinea ketiga, di sana dikatakan, karena tidak sedikit pula upacara-upacara agama Kristen yang diselenggarakan oleh saudara-saudari yang tercerai-berai dari kita. Upacara-upacara itu dengan pelbagai cara dan menurut bermacam ragam situasi masing-masing gereja dan jemaat sudah jelas memang dapat menyalurkan hidup rahmat yang sesungguhnya dan harus diakui dapat membuka pintu memasuki persekutuan keselamatan. Setelah kita membaca dan menyimak apa yang dikatakan oleh ajaran gereja dari Nostra Aetate artikel 2, artikel 3, dan Decret Unitatis Redintegratio artikel 1 dan artikel 3, kita bisa lihat bahwa Gereja Katolik itu tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain, serta mengajak seluruh umat Katolik agar dengan bijaksana dan cinta kasih mengadakan dialog dan kerjasama dengan penganut agama dan kepercayaan lain untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Selain itu juga gereja memandang bahwa kita itu adalah umat manusia yang merupakan satu masyarakat. Kita mempunyai asal dan tujuan yang satu, yaitu berasal dari Allah. Selain itu juga gereja menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia. Gereja juga menyadari ada banyak persekutuan Kristen membawakan diri sebagai pusaka warisan Yesus Kristus yang sejati bagi umat manusia. Mereka semua mengaku murid-murid Tuhan walaupun berbeda-beda pandangan. Jelaslah bahwa siapapun juga mereka, sekalipun itu berbeda keyakinan dengan kita, mereka adalah saudara kita. Jadi kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lain berdasarkan agama atau kepercayaan atau suku atau ras dan sebagainya. Karena pada dasarnya kita semua adalah saudara. Seperti dikatakan oleh Yesus sendiri, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Ini kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Jadi saudara itu tidak terbatas pada mereka-mereka yang memiliki iman dan agama yang sama dengan kita. Tetapi mereka yang berbeda keyakinan dengan kita pun juga adalah saudara kita. Setelah kita mendalami materi kita hari ini, mari kita ambil sikap hening sejenak. Sikap positif terhadap agama lain itu memungkinkan terjadinya keharmonisan dalam berelasi. Sikap positif telah ditunjukkan oleh gereja terhadap agama dan kepercayaan lain, baik terhadap agama Kristen yang lainnya maupun agama non-Kristen. Sudahkah kita juga mengikuti gereja yang memandang secara positif terhadap agama dan kepercayaan lain? Dengan tindakan apakah kita berpandangan positif terhadap agama dan kepercayaan lain? Sadarkah bahwa setiap agama menuntun umatnya menuju kepada Allah? Nah, semua refleksi ini silahkan Ananda tulis di dalam buku catatan dalam bentuk karangan.
Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita doakan dari buku Mada Bakti nomor 51, doa mohon sikap rukun beragama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa pencipta umat manusia dan alam semesta, Engkau menghendaki agar semua umat manusia mendapat bahagia dalam rumah-Mu. Seluruh umat manusia yang berdoa di gereja, di masjid, pura, wihara, kelenteng, dan di tempat-tempat lain, semuanya adalah putra-Mu yang Kau cintai. Sudilah Engkau membina kerukunan di antara semua putra-Mu yang percaya kepadamu, meskipun dengan cara dan di tempat yang berbeda-beda. Karena Engkau hanya satu, ya Allah, Bapa semua manusia. Berilah agar kami dapat saling menghargai Dikau dalam diri orang yang hatinya sedang berdoa kepadamu. Jauhkanlah dari kami segala saingan dan pikiran jahat yang tidak pantas bagi orang yang mengaku diri beragama dan percaya kepadamu. Nyalakanlah di dalam hati kami semangat cintamu untuk membangun bersama masyarakat yang adil, damai dan sejahtera, sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah yang Maha Esa, yang hidup dan bertata kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.